Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad, dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digital masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya, mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Hari ini orang korup rasional. Coba bayangkan, korupsi misalnya 20 miliar, terus dihukum 3 tahun, 4 tahun. Pekerjaan apa yang bisa memberikan penghasilan 20 miliar dalam waktu 3 tahun? Nggak ada. Karena itu korup nggak apa-apa. Menurut saya buat itu menjadi berubah, irasional. Kalau di Cina dengan cara dipotong lehernya, dicabut nyawanya. Di undang-undang kita tidak memungkinkan itu. Tapi kita sangat mungkin miskinkan koruptor. Itu sangat mungkin. Dan menurut saya harus ada keberanian. Jadi kalau belum ada undang-undangnya, siapkan perpunya. Karena republik ini sudah dalam posisi amat genting menghadapi koruptor. Kalau hukuman kita adalah hukuman yang memenuhi persyaratan prosedural, mengerikan betul. Dan hari ini dengan angka APBN kita yang fantastis, peluang untuk keserakahan bermain luar biasa dahsyat. Saya tidak pernah menjadi bagian dari sistem ini. Karena itu saya akan masuk dengan posisi saya di sini untuk memangkas ini semua atas nama seluruh rakyat Indonesia yang tidak pernah menjadi bagian dari sistem yang korup. Kalau di China kan koruptor itu dihukum mati, Om. Nah, kalau di Indonesia itu sendiri bagaimana dan kebijakan gimana menurut Om nih? Ya jujur ya, jadi kalau korupsi ini suatu hal yang memang sudah kita bilang di negeri kita ini cukup berjemaah ya. Yang kita dengar korupsi ini sampai sekarang nggak bisa dihilangkan ya. Dan saya rasa yang namanya korupsi ini memang nggak bakal bisa dihilangkan juga gitu ya. Tapi memang menurut saya sangat memalukan ya kalau di negeri kita ini, apalagi kalau namanya korupsi yang sudah merugikan keuangan negara yang cukup besar atau sangat besar, lalu orangnya hanya dihukum beberapa tahun, lalu dia bebas dan bisa menikmati kekayaannya atau kekayaan bisa diwariskan ke anak-anaknya, lalu anak-anaknya bisa menikmati hasil korupsi itu. Saya rasa ini tidak pas ya. Jadi kalau saya pikir satu-satu cara yang baik ya, kita kan negara yang memang kalau kita bilang di China itu dihukum mati ya. Ya kalau saya sih lebih prefer ya, di Indonesia ini kan kita sempat bicara soal restoratif justice ya, tapi bukan hanya mengembalikan hasil korupsi itu. Sebenarnya kita harus lihat psikologi orang korupsi itu karena dia haus kekayaan gitu, rakus lah kira-kira. Kalau bisa ya penaltinya saya rasa masyarakat kan lebih takut ya kalau misalnya dimiskinkan, bukan hanya orang yang korupsi, tapi mungkin ya kita bilang anaknya, atau kalau itu udah jatuh ke cucu, misalnya orang tua ada terbukti korupsi, ya dimiskinkan. Saya rasa itu yang lebih baik ya. Tapi ya tentu kita harus pegang asas hukum berkeadilan ya. Jadi kecuali anaknya bisa membuktikan bahwa dia mendapat kekayaan itu bukan dari orang tuanya ya fair. Tapi kalau emang dia mendapatkan dari orang tuanya walaupun bukan dia yang berbuat, menurut saya wajar aja kalau dia dimiskinkan ya. Misalnya kekayaannya disita. Kalau pikiran saya mengenai korupsi sebenarnya seperti itu. Itu lihat tuh orang korupsi itu. Uangnya banyak tidak terhitung. Tapi apakah dia bahagia? Ketika ternyata anaknya misalnya rusak. Anaknya tidak terkendali, anaknya menjadi penjahat, anaknya menjadi pecandu narkoba dan sebagainya dan sebagainya. Anaknya tidak bisa diatur, dia korupsinya enak aja. Nah, kalau ajaran moral kita mengatakan kalau kau bisa korupsi tanpa ketahuan, satu, hatimu, batinmu tidak akan pernah tenang di dalam hidup ini. Karena kalau di dalam agama itu kan disebutkan orang yang berbuat salah itu, terutama makan barang korupsi, darahnya itu akan mengotori hidupnya sehingga tidak akan pernah tenang meskipun hartanya banyak. Tidak akan pernah tenang dia meskipun mungkin mewah, kedudukannya tinggi,
tapi keluarganya rusak. Dorong agar RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan dan RUU pembatasan transaksi uang kartal segera dimulai pembahasannya. Dalam konteks hubungan antar negara, keketuaan Indonesia dalam G20 telah menyepakati bahwa agenda prioritas dalam pemberantasan korupsi akan terus dilakukan. Dan sebagai ketua ASEAN, Indonesia akan menguatkan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di kawasan. Saya tegaskan kembali, saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikitpun kepada pelaku tindak pidana korupsi. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Dablek itu, monyet-monyet maling-maling itu dablek. Enggak sadar-sadar, ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Gibran, dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.